Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ar risalata amma ba'du. Yang pertama-tama yang sama-sama kami muliakan, yang sama-sama kami cintai dan yang sama-sama kami cintai guru besar kita Al-Alim Al-Alamah Fadilatul Syekh Abuya Kiai Haji Suherman Mukhtar bin Mukhtar beserta bidadari tercinta beliau Umina Haja Anissa Aprilia. Yuk kita sama-sama kita angkat tangan kita doakan semoga Allah sehatkan pada badan beliau. Allah panjangkan umur beliau. Allah lancarkan rezeki beliau. Allah kabulkan segala hajat dan cita-cita beliau. Allah jadikan anak, cucu, keturunan beliau dan kita santri beliau menjadi ulama-ulama akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terkhusus untuk lelang tanah wakaf, semoga Allah turunkan para malaikatnya supaya bisa membantu guru kita biar supaya selesai dan segera selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tak lupa pula asatiz wal asatizah, santriawan dan santriawati yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya kepada kalian semua. Rawahul Hakimu an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun man kunna fihi hasabahum Allahu hisaban yasira wa adkhalahu jannata. Telah meriwayatkan oleh Hakim dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada tiga, siapa saja yang tiga ini ada di dalam dirinya, maka Allah akan hisab ia dengan hisaban yang ringan dan Allah akan masukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih itu? Yang pertama adalah tu'ti man haramaka. Engkau memberi orang yang tidak memberi engkau. Mungkin kalau kita memberi kepada orang yang memberi kita itu suatu hal yang mudah, tapi yang tidak mudah itu ketika kita memberi kepada orang yang tidak memberi kita. Betul atau betul? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada tiap-tiap bulir 100-an biji. Allah akan melipat gandakan siapa saja yang Allah kehendaki. Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Guru kita juga belum lama pernah ngomong, jangan sampai nggak sedekah walaupun cuma 100 perak. Dan karena Allah itu akan membalas apa yang kita lakukan dan atur hati kita dengan ikhlas. Kadang kita pernah merasa takut dan juga ragu dalam melakukan sedekah. Karena apa? Karena kalau kita bersedekah kadang kita suka mikir, nanti duit kita habis kalau kita melakukan sedekah. Padahal justru Allah malah melipat gandakan harta yang kita sedekahkan. Oleh karena itu yuk sama-sama kita tingkatkan diri kita untuk bersedekah dengan ikhlas dan tanpa ada rasanya ragu. Dan semoga Allah memberi kita keistiqomahan dalam bersedekah. Lanjut ke perkara yang kedua, yaitu wata'fu amman zalamaka. Engkau memaafkan orang yang menzalimi engkau. Memaafkan ia berarti orang yang memberi maaf kepada orang yang membuat kesalahan kepada kita tanpa ada rasa benci dan juga balas dendam. Kenapa sih kita harus memaafkan orang lain dan apa hukum orang yang tidak memaafkan orang lain? Kalau kita tidak memaafkan orang lain, pahala dan kebaikan yang kita punya itu akan berkurang dan terus berkurang. Dalam hadis At-Tabrani, beliau berkata, maafkanlah, niscaya Allah akan memaafkanmu.
Memaafkan bukan hanya di mulut saja, tapi memaafkan juga ada di dalam hati kita. Kita harus lapang dada dan juga ikhlas. Contohnya gimana? Misalkan teman kita kan kadang suka bercanda kelewatan ya, kadang sampai masuk ke hati. Terus dia udah minta maaf sama kita, kita bilang, iya saya maafin. Tapi di dalam hati kita masih jengkel sama dia. Itu tandanya kita belum benar-benar memaafkan dia dengan tulus. Itu tandanya kita masih maafkan di mulut saja. Adapun hikmah-hikmah menjadi seorang pemaaf itu, yang pertama, Allah mencintai orang yang pemaaf. Yang kedua, orang yang pemaaf itu akan bisa menjaga silaturahminya, karena orang yang pemaaf itu tidak mempunyai rasa dendam. Yang ketiga, orang yang pemaaf itu salah satu orang yang bertakwa, yang dimana Allah pasti akan melipat gandakan apa yang ia perbuat. Lanjut ke perkara yang terakhir, watasilu man qata'aka, engkau menyambung orang yang memutus engkau. Rasulullah SAW menekankan tentang pentingnya silaturahmi. Beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis At-Tabrani dan Tirmizi. Namun kita juga bisa belajar dalam hadis ini, kita dapat menjaga hubungan baik kita sesama teman kita. Kita juga bisa menguatkan, mendukung, dan juga kita bisa mensupport kepada sesama. Tapi di dalam kehidupan kita tuh seringkali kita terlena dalam kehidupan duniawi kita, sampai-sampai kita tuh lupa kalau silaturahmi itu penting. Dan kadang kita tuh tidak melihat kepada orang-orang sekitar kita. Jangan jauh-jauh, contohnya guru kita aja. Beliau sesibuk apapun, beliau tetap menyempatkan diri beliau untuk bersilaturahmi kepada gurunya, kepada saudaranya, kepada guru yang mengajarkan anak beliau. Semoga kita bisa meningkatkan diri kita untuk bisa bersilaturahmi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini belum ada dalam diri saya sendiri, karena kesempurnaan itu adalah di dalam milik Allah Subhanahu wa taala. Khutbah sofa wada' maqala Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video kita selanjutnya ya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya.